Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Febrina Kusmawardani, NPM A1D01940 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur sel tumbuhan, di mana tugas ini saya buat untuk memenuhi praktikum teknologi dan media pembelajaran menggunakan screencast-o-matic. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari struktur sel tumbuhan. Pengertian sel tumbuhan. Sel tumbuhan sendiri adalah sel yang menyusun tumbuhan dan merupakan sel eukariotik di mana di dalam sel tersebut terdapat inti sel atau nukleus. Adapun senyawa dasar dari sel tersebut terdiri atas air, zat organik, dan juga zat anorganik. Di dalam sel tumbuhan terdapat strukturnya, yaitu terdapat dinding sel. Pada dinding sel, bagian terluarnya berupa dinding sel. Dinding sel terbagi atas 3 bagian, yaitu lamela tengah, dinding sel primer, dan dinding sel sekunder. Lamela bersebelahan terdiri atas air dan zat betin yang bersifat koloid dan plastik. Dinding sel primer adalah dinding sel sejati pertama yang dibuat oleh sel baru, terdiri atas selulosa dan hemiselulosa, dan pada kondisi tertentu dapat menebal sehingga memenuhi ruang sel. Dinding sel sekunder adalah zat-zat pembentuk dinding sel tambahan yang terdiri atas 2 atau lebih lapisan yang terpisah-pisah. Zat penyusunnya berupa selulosa dan zat-zat lainnya khususnya lignin, zat kayu, dan tidak semua tumbuhan memiliki dinding sel sekunder. Dinding sel merupakan komponen non-protoplasmik, yaitu komponen tidak hidup yang berada di dalam sel. Untuk melihat lebih jelas bagian-bagian pada dinding sel, dapat teman-teman lihat pada gambar di PPT. Kemudian plasmodesmata. Plasmodesmata adalah saluran terbuka pada dinding sel tumbuhan melalui benang sitosol yang terhubung dari setiap sel-sel tetangganya. Plasmodesmata berfungsi untuk memudahkan proses transportasi bahan-bahan dari sebuah sel ke sel berikutnya tanpa harus melalui selaput hidup. Teman-teman dapat melihat gambar dari struktur dari plasmodesmata pada PPT yang sudah saya tampilkan. Kemudian ada membran sel. Teman-teman bisa melihat gambarnya pada PPT. Membran sel sendiri adalah lapisan terluar yang dimiliki oleh setiap sel. Membran sel tersusun atas karbohidrat, protein, dan lipid. Membran sel berfungsi sebagai penutup atau pelindung terhadap organel-organel sel yang berada di dalam sel, dan sebagai pengatur pertukaran zat keluar masuk pada sel. Membran sel bersifat semi-permeabel, yaitu membran yang dapat menembus oleh zat tertentu. Kemudian ada noktah. Teman-teman bisa lihat pada PPT. Noktah sendiri adalah bagian pada dinding sel yang tidak mengalami penebalan. Noktah berfungsi sebagai daerah lewat sel yang satu dengan sel yang lainnya. Noktah juga memiliki 2 tipe, yaitu noktah biasa dan noktah berhalaman. Kemudian sitoplasma. Sitoplasma sendiri adalah cairan sel yang mengisi ruang antar membran sel dan inti sel. Sitoplasma tersusun atas sitosol yang berisi air dan senyawa organik. Sitoplasma berfungsi sebagai sumber bahan kimia yang dibutuhkan oleh sel dan sebagai tempat berlangsungnya proses metabolisme pada sel. Adapun organel-organel di dalam sel yaitu nukleus. Nukleus ini adalah organ terbesar yang berbentuk oval dan padat. Nukleus tersusun atas DNA atau RNA dan protein. Nukleus atau inti sel berfungsi sebagai pembawa informasi sel berupa DNA atau RNA dan sebagai pengendali kegiatan sel. Adapun bagian-bagian dari nukleus atau inti sel dapat teman-teman lihat pada PPT. Kemudian retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini adalah organel yang bertindak sebagai saluran-saluran dalam sitoplasma yang menghubungkan membran sel dan nukleus. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Pada retikulum endoplasma kasar ditempeli oleh ribosom dan sebagai tempat sintesis lipid pada retikulum endoplasma yang halus yang tidak ditempeli oleh ribosom. Kemudian badan Golgi. Badan Golgi adalah organel pada sel yang berbentuk jala menyerupai tumbuhan kantung pipih. Badan Golgi berfungsi sebagai tempat sintesis protein, terlibat dalam proses sekresi gula atau madu, dan polisakarida, bahan dinding sel yang berbentuk lendir dan membentuk dinding sel dan membran sel. Kemudian ada ribosom. Ribosom adalah organel sel yang bebas berada di sitoplasma atau menempel pada retikulum endoplasma. Ribosom merupakan partikel kecil dengan diameter 17 sampai 20 nanometer.
Ribosom tersusun atas protein dan RNA. Ribosom memiliki fungsi dalam proses sintesis protein. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria terdiri atas dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Dalam mitokondria terdapat krista, membran yang berlekuk, di mana krista tersebut berfungsi untuk memperluas bidang permukaan untuk penyerapan oksigen dan pembentukan energi. Mitokondria mendapatkan julukan the powerhouse karena memiliki fungsi sebagai pembentuk energi. Mitokondria sendiri juga berfungsi dalam berlangsungnya tempat respirasi sel. Kemudian ada plastid. Plastid atau plastida merupakan organel khas yang hanya dimiliki oleh suatu tumbuhan, di mana plastida sini terdiri atas 3 jenis, yaitu kloroplas, plastida yang berwarna hijau karena mengandung pigmen berupa klorofil, kromoplas, plastida berwarna kuning, jingga atau merah karena pigmennya berupa karotenoid, dan leukoplas, plastida yang tidak mengandung warna pigmen sehingga warna selnya transparan. Plastida sendiri berperan dalam proses fotosintesis. Kemudian ada badan mikro peroksisom. Peroksisom atau badan mikro adalah organel pada sel yang mempunyai hubungan erat dengan kloroplas. Badan mikro berukuran 0,5 sampai 1,5 umeter. Pada badan mikro terdapat enzim katalase dan oksidase. Badan mikro memiliki fungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan dan membantu proses pemecahan lemak menjadi asetil-CoA. Kemudian ada mikrotubulus. Mikrotubulus adalah organel sel yang berbentuk benang-benang silindris yang tersusun atas protein. Mikrotubulus berperan dalam pembelahan dengan menjadi benang-benang gelendong. Kemudian ada mikrofilamen. Mikrofilamen adalah organel pada sel yang sejenis mikrotubulus yang tersusun atas protein, aktin, dan miosin. Fungsi dari mikrofilamen ini adalah membantu pergerakan aliran sitoplasma dalam sel. Kemudian ada vakuola. Vakuola sendiri berupa rongga sel yang berair yang dikelilingi oleh selaput berupa tonoplast. Vakuola berisi bahan organik dan anorganik seperti gula, protein, fosfat, tanin, dan sebagainya. Vakuola berfungsi untuk mengatur air atau cairan di dalam sel, menimbulkan sisa-sisa metabolisme, dan untuk menguraikan molekul sederhana. Itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai struktur sel tumbuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan.